Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting siang hari ini dalam tema review, pemantapan, dan tanya jawab ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Alhamdulillah, ayah, bunda, dan kakak semua, kita mengundang ratusan peserta dan ayah, bunda, dan kakak semua adalah pilihan yang Allah pilih untuk menghadiri Zoom pada siang hari ini. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, sebelum kita mulai untuk Zoom siang hari ini, kita awali dulu dengan bacaan Ummul Quran fi Barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, sebelum kita lanjut, di sini kita ada nasid menuju Baitullah. Sebelumnya saya arahkan terlebih dahulu, kakak semua cari duduk yang nyaman, kemudian tangan kanan ditaruh dada di sebelah kiri, kemudian ketika talbiyah, tangan kita kedepankan, serasa kita memegang kain kiswah dan kita mencium harinya kain kiswah. Kemudian saat berdoa, tangan kita mengadah ke atas, kita berdoa, semoga Allah segerakan kita semua hadir ke Baitullah dalam waktu yang tepat dan saat yang tepat. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, kita nasid menuju Baitullah. Menuju Baitullah, menuju Allah, bersihkan diri, sucikan hati. Arafah Mina, tujuan kita, bersama Armina reka perdana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, ampuni kami atas segala dosa diri dalam perjalanan menuju haji. Berikanlah amal tertinggi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ayah, bunda, dan kakak-kakak semua Allah segerakan kita semua hadir ke Baitullah bersama keluarga tercinta. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, di Zoom siang hari ini, Zoom khusus kita peruntukkan untuk peserta yang sudah mengikuti kajian DKR 123 yang sebelum eh, menjadi alumni. Untuk kakak-kakak semua yang sudah mengikuti kajian DKR 123, dipersiapkan untuk pertanyaannya untuk selama baik. Ayah, benar kakak semua, selama 1 jam ke depan saya akan membersamai kakak semua dan saya di sini tidak sendiri. Kita akan dibersamai oleh seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang guru swasta di salah satu pondok pesantren hafalan hadis dan Quran di Kota Jombang, Jawa Timur. Beliau seorang guru swasta yang bergajikan 1, hidupnya penuh dengan permasalahan dan selalu gali lubang tutup lubang. Setelah beliau bertemu dengan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki, beliau mengamalkan secara keistiqomah dan sungguh-sungguh. Allah hadirkan keajaiban demi keajaiban. Di antaranya, beliau bisa hadir ke Baitullah sebanyak 13 kali bersama keluarga tercinta. Beliau bisa mendaftar haji plus bersama pasangan tercinta. Dan Allah lunaskan amanah anak beliau dengan cara ajaib. Dan Allah memiliki Dan Allah mampukan beliau memiliki 2 toko perlengkapan bayi dan anak yang bermodalkan lebih dari 2 miliar. Beliau adalah mitra Arnima Deli sejak tahun 2018. Mitra beliau ratusan baik di Nusantara maupun di mancanegara. Beliau adalah seorang konsultan DKR dan wasilah menjalankan bisnis Arnima Deli. Beliau mencapai atau mendapatkan penghasilan lebih dari 200 juta dan beliau adalah stokis top 5 stokis dan beliau ada peraih reward cash 27 juta, mendapat apresiasi tur luar negeri Malaysia dan Singapura, tur dalam negeri Bali, dan sepulang dari gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah, Allah amanahkan beliau Pajero spot terbaru. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, kita simak video profil beliau. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua,
kita hadirkan beliau yang sangat luar biasa, Bunda Eli Junita dari Kota Jombang. Assalamualaikum Bunda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Kak Ena? jelas sekali Bunda. Ini Alhamdulillah. karena sangat luar biasanya Bunda, sampai saya grogi nih membacakan profil Bunda. Baik Bunda, di sini Zoom siang ini adalah Zoom untuk untuk peserta DKR yang 1, 2, 3 yang belum memutuskan untuk bergabung di komunitas. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan. Sebelum kita tanya jawab. Oke, terima kasih Kak Ena atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah ada 57 peserta yang hadir di Zoom khusus review pemantapan dan tanya jawab ilmu DKR pada siang hari ini. Mudah-mudahan siapapun yang hadir di Zoom di siang hari ini sudah meluangkan waktu terbaiknya di bulan puasa ya, ini tetap kita melakukan silaturahmi dan juga kita thalabul ilmi di Zoom siang hari ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kakak-kakak semuanya, Allah lancarkan rezeki kakak semuanya, Allah lunaskan semua amanah-amanahnya dengan cara Allah, dengan cara yang ajaib. Mudah-mudahan senantiasa keluarganya sakinah mawadah warahmah, anak-anak solih solihah, dan bisa umroh mengumrohkan, bisa haji menghajikan wasilah dari peluang usaha syariah Armina Daily, dan mudah-mudahan senantiasa dijadikan Allah sebagai hamba yang khairunas anfa'uhum linnas. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak semuanya, ya di sini memang lain daripada Zoom yang sebelumnya gitu ya. Siang hari ini kita gitu ya. Saya juga sebagai alumni DKR sekaligus saya juga konsultan DKR di sini ingin mewadahi kakak-kakak yang memang benar-benar ingin eh, mendapatkan jawaban mungkin atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Ya, mungkin selama mengikuti kajian di kelas 1, 2, 3 ataupun kelas tambahan di minggu ini ada dari Senin sampai Kamis ya. Hari ini kita berikan kesempatan kakak-kakak untuk bisa sharing secara langsung ya. Jadi Zoom kita bisa langsung interaksi, kita bisa langsung komunikasi di sini. Mudah-mudahan dengan kapasitas saya sebagai alumni DKR dan juga sebagai pelaku gitu ya, pelaku peluang usaha Syariah Arima Daily ini dengan banyak sekali keberkahan yang sudah saya dapatkan di sini dan juga banyak sekali keajaiban-keajaiban yang saya dapatkan selama kurang lebih saya mengenal ilmu DKR ini 7 tahun. Ya, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan kakak-kakak semuanya dan mudah-mudahan memang wasilah di Zoom siang hari ini ya Allah ridho, Allah berikan solusi terbaik atas permasalahan kakak-kakak semua di Zoom siang hari ini. Jadi kita langsung sesi tanya jawab saja, kurang lebih 1 jam ke depan ya sebelum asar nanti kita sudah bisa akhiri. Jadi benar-benar dimanfaatkan waktunya, dimanfaatkan untuk benar-benar menanyakan gitu ya apa yang sekiranya tidak dipahami mulai dari kajian ilmu DKR kelas 1, kelas 2, kelas 3 maupun di kelas tambahan. Jadi di sini kakak boleh bertanya ya mulai dari takaran rezeki, kecerdasan keuangan, kemudian dikejar rezeki tanpa batas, bahkan dikejar rezeki 100 juta per bulan ya. Mudah-mudahan kakak-kakak yang saat ini sedang terlilit amanah ya, terlilit hutang, wasilah menjalankan peluang usaha syariah Arima Daily ini mudah-mudahan bisa Allah lunaskan dengan cara Allah, dengan cara yang ajaib dan mudah-mudahan yang saat ini memang belum umroh nanti Allah mampukan bisa segera umroh bersama komunitas kita dan juga bisa haji di komunitas kita juga bisa umroh mengumrohkan dan haji menghajikan ya. Itu dulu mungkin Kak Ena bisa dibuka sesi tanya jawabnya ya. Baik Bunda. Baik, kakak-kakak semua yang sekiranya ingin bertanya, silakan langsung resen karena waktu kita hanya 1 jam. Jadi kakak manfaatkan kesempatan ini selagi ada untuk apa namanya bertanya jawab langsung. Baik, baik, bisa kalau seandainya kakak belum bisa resen atau angkat tangan, di situ ada kolom chat.
kakak bisa tulis di kolom komentar, nanti saya akan membacakan. Tapi alangkah baiknya kita bisa langsung interaksi. Jadi kakak nanti bisa buka kameranya, bisa buka mic-nya, langsung bertanya. Karena ini kesempatan kakak daripada kakak. Karena mungkin ada yang kakak ingin praktekkan tapi belum sesuai dengan ini. Jadi kalau seandainya kakak mempraktekkan tapi belum sesuai arahan kan bingung juga. Ya kak ya. Baik, saya persilakan kakak semua. Boleh tulis di kolom komentar, nanti saya akan bacakan. Iya, jadi di sini intinya di Zoom siang hari ini kita tidak bermaksud menggurui ya kakak-kakak semua ya. Kita di sini benar-benar sharing, kita bantu sebagai konsultan. Di sini sudah hadir konsultan kakak-kakak semuanya, bantu ngecek seberapa jauh pemahaman kakak tentang ilmu DKR ini. Karena ketika kita tidak paham atau pemahaman kita berbeda ya, nanti hasilnya pun juga akan berbeda. Jadi kita coba samakan frekuensinya, kita coba samakan pemahamannya. Sehingga nanti ketika kakak benar-benar mempraktekkan ilmu ini, apa yang kami dapatkan juga bisa kakak-kakak dapatkan, gitu ya. Jadi kita biar sama-sama eh, mendapatkan apa yang mm, kita inginkan di sini, gitu ya kak ya. Silakan. Sepertinya sudah paham semua ini Bunda. Belum ada yang resen dan belum ada yang tanya. Ini ini apakah sudah bergabung semua yang hadir di sini? Bisa ditulis di kolom komentar, kakak-kakak. Boleh dibantu, tulis di kolom komentar mungkin kalau sudah bergabung, tulis satu. Minta, nanti kita akan cek seberapa banyak pesertanya dan seberapa banyak alumninya. Kak Sinarita sudah. Oke, Kak Dewi sudah. Nah, ini Ini ada Kak Cecep. ada Kak Cecep. Bun, saya belum terlalu paham ilmu DKR yang saya tanyakan. Bisnis apa yang bisa saya jalankan di komunitas ini? Mungkin Kak Cecep Hmm, bisa buka mic-nya, Kak Cecep. Kak Cecep bisa dibuka mic-nya. Kita langsung tanya jawab langsung aja lebih mudah, Kak. Jadi nanti sekiranya sudah disampaikan oleh Bunda Eli, ada yang belum Kakak pahami bisa ditanyakan kembali. Silakan Kak Cecep. boleh dibuka mic-nya, kalaupun enggak buka video enggak apa-apa. Nah, baik. Suaranya bisa kami dengar. Ya, sudah Silakan. Ya, bisa didengar. ya. Oke, jelas. Pertanyaannya tadi ya. Silakan. Halo, Assalamualaikum Bunda. Bisa Waalaikumsalam. didengar? Waalaikumsalam. Oke, Kak Cecep siapa Iya. konsultan pendampingnya? Mbak Puji, Wei ya. Ya, Kak Cecep Mbak sudah Puji. mengikuti kajian ilmu DKR di minggu ini? DKR saya sudah ngikuti lama, cuman kita itu apa namanya? Kadang tertunda, kadang nggak masuk sinyalnya gitu loh, Bun. Itu gimana sih perjalanannya DKR biar bisa mengatasi masalah seperti yang saya alami sekarang ini kan? Saya masih minus ya, Bunda. Itu kira-kira gimana sih apa yang bisa saya jalankan untuk bisnis atau apa gitu loh, Bunda. Kakak sudah mengikuti kelas 1, 2, 3 maupun kelas tambahan? Kalau kelas 1, 2, 3 sih saya sudah pernah mengikuti, cuman agak lama jadi saya agak lupa mungkin ya, agak ya cuman bisa terapi-terapi aja terus kita bisa menjalankan apa yang diarahkan gitu loh. Cuman kalau untuk yang ke ranah hasil saya belum tahu ini, Bun. Oke, jadi begini ya Kak ya, kalau hanya mempraktekkan ilmu DKR-nya tanpa punya kendaraan atau usaha yang kita jalankan, itu juga sama aja gitu. Ibaratnya kita ini berdoa aja juga namanya omong kosong gitu loh.
Ya, mau Betul hasil ya. yang maksimal nggak bisa. Kemudian, kalaupun kita hanya berikhtiar tapi tidak ada ilmu DKR-nya juga, itu juga akan menjadi kita sombong gitu. Jadi di sini memang harus ada Ya, dua-duanya. Jadi ilmu betul. DKR ini ketika kita jalankan dengan kita memiliki usaha, tentunya karena kita ingin di sini ingin mendapatkan penghasilan tambahan, maka harus ada kendaraannya, harus ada usahanya yang kita ikhtiarkan di sini. Jadi tidak Iya, sebatas mempraktekkan ilmu DKR tiba-tiba jatuhlah uang segepok dari langit, itu nggak ada. Semuanya amin. namanya manusia itu butuh ikhtiar. Ada sunatullahnya. Jadi kitalah yang apa namanya kalau kata Abah Harun itu ilmu DKR ini sebagai roketnya, jadi Nah, percepatannya. Ya, karena di sini nanti ada marketing langitnya, ada marketing buminya. Kemudian di sini ingatlah bahwa tidak ada yang kebetulan. Ketika kakak dipertemukan dengan komunitas ini sama Allah, gitu ya. Sekali lagi di dunia ini nggak ada yang kebetulan, Kak. Semuanya itu atas rencananya Allah. Yakinilah pertemuan kita pun juga dengan sesuai dengan rencana Allah. Ini adalah suatu kesempatan yang Allah berikan gitu ya kepada kita. Coba dilihat gitu. Coba kakak mungkin dalam kondisi minus. Ya sama dengan guru kita. Mungkin minusnya jauh lebih besar. Beliaunya terlilit amanah miliaran gitu. Kalau saya mungkin iya. masih ratusan juta. Tetapi ketika ini Allah hadirkan, tolong direspon positif. Bisa jadi memang inilah cara Allah menjawab doa kita gitu loh. Jadi jangan ditolak apa yang saat ini Allah sudah hadirkan dalam kehidupan kita gitu loh. Kebanyakan kakak-kakak di sini itu menganggap bahwa ini ujung-ujungnya bisnis, ini ujung-ujungnya menguntungkan yang lain dan sebagainya. Bukan. Tapi ini yakinilah ya kalau kita mau merunut gitu ya perjalanan kita di dunia ini nggak ada satupun yang bersifat kebetulan. Jadi kakak-kakak ini dipertemukan dengan ilmu DKR sama Allah. Kakak ini dipertemukan dengan komunitas ini sama Allah. Kakak dipertemukan dengan peluang usaha. Kakak tidak minta, tetapi kenapa Allah hadirkan? Coba kakak pikirkan gitu. Kalau Allah yang menghadirkan segala sesuatu yang dalam kehidupan kita, yakinilah itu pasti yang terbaik. Tinggal kita ini meresponnya bagaimana. Kita respon positif atau kita respon negatif gitu. Kak Baik, baik. Harun gitu, saya, teman-teman yang sudah bergabung di sini itu adalah orang-orang yang berhasil merespon positif ya, Ya, meyakini bahwa ini adalah datangnya dari Allah, ini bisa jadi adalah jawaban dari doa-doa kita selama ini, sehingga Allah pertemukan dengan peluang usaha yang benar-benar syariah, yang bisa memberkahi kita dunia dan akhirat, yang bisa mengeluarkan kita, bisa mendekatkan kita pada Allah sebagai sumber rezeki yang memang harus kita dekati gitu loh. Jadi di sini bukan sekedar bisnis adalah uang, bisnis adalah ini enggak. Tapi di sini adalah kita banyak melakukan perbaikan diri di sini. Ibaratnya kita itu hijrah. Ketika kita ingin mendapatkan rezeki yang besar dari Allah, tetapi wadah rezeki kita kotor, ya itu nggak mungkin kita bisa menampung rezekinya Allah. Apalagi udah kotor kecil lagi. Maka yang kita dapatkan juga pasti kecil, sedikit. Karena rezeki berarti kita harus itu sesuai dengan punya takaran wadah kita. dulu ya, Bun. Ya Dipenuhi wadah ini. dibersihkan wadah rezekinya, Diperbesar. diluaskan wadah rezekinya. Nah, Iya, cara memperbesarnya bagaimana? Punyalah komunitas orang-orang yang positif. Bergabunglah dengan orang-orang yang hidupnya ajaib. Bergabunglah dengan orang-orang yang hidupnya banyak mengalami perubahan yang luar biasa. Makanya saya pun hijrah di sini. Bagaimana kehidupan saya dulu terlilit amanah, kali lubang tutup lubang, bermimpi ke Baitullah aja saya tidak pernah. Nggak berani bermimpi. Tapi ketika saya dihadirkan Allah, mungkin ya, mungkin kita ini nggak tahu doa kita yang mana yang sebenarnya dikabulkan sama Allah itu nggak tahu karena semua itu adalah wilayah Allah. Mungkin di saat kita pada posisi yang benar-benar di bawah dan benar-benar jatuh, ya ketika kita mengangkatkan tangan kita gitu, atau mungkin dalam keadaan kita terdolimi oleh orang lain, kita pernah ditipu, kita pernah di apalah sama orang lain sehingga kita benar-benar dalam kondisi yang amat sangat tidak nyaman, terdolimi, terus kita mengangkat tangan kita untuk berdoa sama Allah, mungkin disitulah doa Allah kabulkan. Nah, cara Allah mengabulkan doa kita itu butuh banyak perantara. Kita ini nggak bisa langsung Allah sambungkan kita. Kita ini siapa? Kita manusia pendosa, masih banyak dosa-dosa kita. Maka Allah memberikan jalan itu, solusi itu melalui banyak perantara. Bisa jadi pertemuan kakak dan konsultan itu adalah cara Allah menjawab doa kakak waktu kakak mengangkat tangan. Ya kan? Makanya segala sesuatu itu tergantung respon kita kok hidup ini. Mau direspon apa? Ketika kita mau merespon positif, ya hasilnya positif. Saya sebagai salah satu contohnya, saya respon positif
7 tahun yang lalu Allah pertemukan saya dengan Pak Haji Harun. Ya, disitulah saya nggak tahu Allah berikan keyakinan yang sangat luar biasa dalam diri saya bahwa inilah bisa jadi ini adalah cara Allah menjawab doa saya. Wasilah dari komunitas inilah saya bisa ke Baitullah. Wasilah dari komunitas ini saya bisa lunas amanah saya. Wasilah dari komunitas ini menjalankan peluang usaha syariah, saya bisa mengumrohkan orang tua saya. Saya bisa memuliakan orang tua saya, keluarga saya, anak-anak saya, semuanya. Alhamdulillah itu semuanya terjadi. Apa yang Lalu membedakan? Karena bagaimana? saya merespon positif. Baik. Lalu bagaimana usaha Bunda waktu pertama memulai usaha dalam keadaan yang minus dulu bagaimana Bunda? Sama, dalam kondisi minus. Tapi apa yang dilakukan guru kita, Pak Haji Harun, mungkin kakak-kakak semua juga belum banyak mengetahui latar belakang beliau ketika bergabung. Beliau terlihat amanah miliaran loh, gitu loh. Terus kemudian apakah punya modal sama dengan kita? Beliau juga nggak punya modal. Apa yang beliau lakukan? Hutang. Sekali lagi ketika bukan berarti kita memberikan contoh harus hutang ya, tapi itu bisa jadi itu memang Allah berikan jalan seperti itu agar apa? Agar kita juga tidak main-main di sini. Karena itu yang saya alami. Saya pun juga mencontoh langkah beliau. Karena memang tidak ada modal, tapi keyakinan Allah titipkan dalam hati kita. Karena kalau kita pakai logika, pasti itu nggak nyampe. Tapi ketika kita pakai hati kita, ketika Allah sudah memberikan rasa mantap ke saya, kepada guru saya, ya kami melakukan ini. Bismillah. Karena Allah aja, kalau saya berani berhutang untuk urusan duniawi saya, gitu, kenapa saya tidak berani untuk mengubah kehidupan saya? Nah, bisa jadi karena gini, kesempatan emas itu tidak akan datang 2 kali. Ya, adapun peluang ketika tidak disambut dengan kesiapan kita, ya, bagaimanapun caranya, itu cara dari Allah, tidak masalah bagi saya. Ketika memang Allah masih memberikan jalan saya dengan saya harus berhutang untuk bisa bergabung di sini, saya lakukan. Ternyata ketika saya saat ini berpikir memflashback diri saya dulu, ternyata benar. Coba kalau saya waktu 7 tahun yang lalu dalam kondisi sudah ada keuangan, terus kemudian saya bergabung, mungkin saya nggak akan seserius saat ini. Saya tidak akan sesungguh-sungguh saat ini. Gitu. Sehingga saya tidak akan mendapatkan hasil seperti saat ini. Karena balik lagi, apapun yang Allah berikan, kondisi apapun, coba diterima dengan positif. Ya, semuanya Allah itu selalu memberikan yang terbaik untuk kita kok. Kadang-kadang kita aja yang tidak mampu menjangkau caranya Allah. Ya, bukan berarti dengan kita meminjam. Saya dulu niatkan bukan karena saya ingin mendapatkan uang banyak di sini, bukan Kak. Saya niatkan apa satu? Ya Allah, Pak Harun bisa menyelesaikan masalah-masalah amanah yang segitu besarnya karena beliau berangkat ke Baitullah. Makanya kenapa di kita juga ada gerakan 1.111 jamaah setiap tahunnya di bulan Januari, itu adalah bagian dari memang cara guru kita membawa mitra-mitranya untuk bisa hadir ke Tanah Suci untuk bisa berdoa di sana. Karena doa di sana nggak ada yang tertolak. Menyelesaikan masalah dunia terbaik dan tercepat adalah Baitullah. Baitullah itu adalah pusat dari segala macam permasalahan kita yang akan bisa diselesaikan sama Allah. Karena semua dosa kita diampuni, karena dosa ini adalah penyumbat rezeki terbesar kita. Jadi yang menyumbat rezeki kita adalah diri kita sendiri, karena dosa-dosa kita. Bisa dosa sama Allah, sama manusia, sama alam. Sehingga kita harus membersihkan semuanya. Nah, cara tercepat membersihkan dosa-dosa kita adalah ke Baitullah. Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita sebagaimana bayi baru lahir. Nanti kemudian doa-doa kita Allah ijabah. Maka ini yang memberikan kekuatan pada saya. Kalau semua doa Allah ijabah, berarti saya minta apapun pasti Allah kabulkan. Dan itu benar. Saya minta Allah lunaskan amanah-amanah saya dengan cara Allah kirimkan rezeki sehingga saya bisa melunasi amanah. Saya minta mau kendaraan siar, saya ingin memuliakan anak-anak saya, tidak lagi kepanasan, kehujanan. Allah berikan kendaraan sesuai dengan apa yang saya minta. Dan yakinilah di sana semuanya Allah ganti. Ya, Allah itu akan mengganti semua biaya yang kita keluarkan. Makanya saya niatkan di sini waktu itu bukan saya dapat uang nanti saya bisa lunas amanah, enggak. Itu wilayah Allah. Sekaligus saya hanya ikhtiar di sini, ya, hasil itu wilayah Allah. Tapi ketika saya ikhtiar di tempat orang-orang yang luar biasa, saya yakin saya pun bisa jadi orang yang luar biasa di sini. Ya, sehingga saya mengejar itu, saya niatkan, ya Allah, saya untuk urusan dunia aja saya berani hutang. Ya, untuk renovasi rumah, untuk ini, untuk itu saya berani. Tapi untuk ke Baitullah kenapa saya tidak berani? Saya niatkan waktu itu saya bergabung, bismillah, saya ingin penuhi panggilanmu ya Allah. Saya tidak hanya sekedar niat. Kalau niat banyak orang yang niat. Saya ingin bergabung dan sebagainya. Niat hanya ucapan, tapi tidak ada buktinya. Kata Allah, Caranya kamu hanya bergabung omong bagaimana, Bun? kosong.
Itu Caranya sudah ada bergabung formatnya, bagaimana, Bun? sudah ada formulir pendaftarannya, silakan diisi, silakan ambil paketnya, silakan benar-benar kakak sesuaikan dengan apa yang kakak mampu. Nanti bisa konsultasi sama konsultan kakak, ya, minta formulirnya ke beliau. Jadikan itu sebagai proposal perubahan kehidupan kakak. Karena Allah sekali lagi nggak akan mengubah hidup kita kalau kita tidak melakukan perubahan apapun. Ya, jadi kalau kita masih pada kondisi saat ini, ya nikmati hidupmu saat ini karena kamu nggak melakukan perubahan. Kalau kamu ingin berubah, ya harus keluar dari zona nyaman kita saat ini. Saya, saya benar-benar ingin menyelesaikan masalah hidup saya. Kalau tidak saya yang menyelesaikan, siapa lagi? Allah pun juga nggak akan mengubah hidup saya ketika saya tidak melakukan apa-apa. Jadi perubahan yang ada pada diri kita saat ini itu terjadi karena diri kita yang mau berubah. Allah akan mengubah nasib hambanya, tidak akan mengubah nasib hambanya selama hambanya saja tidak mau merubah dirinya sendiri. Maka jangan tunggu Allah mengubah kita selama kita tidak melakukan perubahan. Jadikan hijrahnya kita merubah kehidupan kita ini agar Allah mengubah hidup kita. Maka tugas kita memantaskan diri. Ya, melakukan yang terbaik. Ya Allah, saya terima apapun yang kau berikan kepada saat-saat ini, saya terima ya Allah. Mudah-mudahan engkau ridha ya Allah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan jawaban atas doa-doa saya selama ini ya Allah. Mudah-mudahan inilah solusi yang terbaik untuk kau hadirkan dalam hidup saya. Jadi ketika Allah sudah kita berikan bukti, saya ingin berubah loh ya Allah. Saya bela-belain sampai saya ini ingin berubah. Saya pinjem ya Allah. Saya tuh gitu sama Allah. Ngobrol, berbisik sama Allah. Ubah saya ya Allah, ridhoi saya ya Allah. Saya ingin memuliakan orang tua saya. Saya ingin membahagiakan keluarga saya. Saya ingin bermanfaat bagi banyak manusia. Nah, disitulah yang menjadikan Allah mudahkan karena Allah tahu tujuan saya bergabung di sini apa. Jadi semuanya itu segala sesuatu ya sesuai dengan tujuan kita, niat kita apa di sini. Allah akan kabulkan karena semua doa kita itu pasti Allah kabulkan. Tapi bagaimana kapannya itu wilayah Allah. Gitu ya. Jadi nanti Kak Cece bisa hubungi konsultan kakak ketika kakak memang benar-benar ingin melakukan perubahan. Karena di sini bukan orang bergabung di sini bukan orang-orang yang kondisinya baik-baik saja loh Kak. Semua orang itu dalam kondisi nol, minus, ya, tidak lagi puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran di sini ya. Tapi memang karena siapa tahu jalan ini yang Allah bukakan ini memang jalan yang Allah ridhoi gitu loh. Ketika jalan ini sudah Allah ridhoi, hidup ini kan hanya mencari ridhonya Allah. Ketika jalan ini sudah Allah ridhoi, apa yang gak Allah berikan untuk kita? Apa yang nggak Allah kabulkan untuk kita? Apa yang nggak Allah selesaikan masalah-masalah kita? Makanya saya niatkan di sini saya bergabung dengan orang-orang yang hidupnya penuh keajaiban. Saya berharap hidup saya juga penuh keajaiban. Saya bergabung dengan orang-orang yang hidupnya sudah bolak-balik Mekah Madinah. Saya juga ingin sekali bisa bolak-balik Mekah Madinah setiap tahun. Dan itu alhamdulillah semuanya terwujud. Setiap tahun saya bisa menginjakkan kaki saya bersama mitra-mitra saya, bersama keluarga saya, selalu bisa hadir ke Baitullah. Itu adalah keajaiban yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan itu tidak bisa dinalar. Sekali lagi namanya keajaiban itu adalah di luar nalar, di luar logika. Jangan pernah membatasi kuasa Allah dengan logika-logika manusia. Matematika manusia dengan matematika Allah itu jauh berbeda. Tidak sama. Maka saya sangat berharap bahwa matematika Allah selalu hadir dalam kehidupan saya. Apapun ketika saya selalu berbisik, Allah selalu jawab doa-doa saya. Dan itu ilmunya memang banyak, Kak. Jadi ilmunya tidak didapatkan di kelas DKR. DKR itu kelasnya ya itu aja, ilmunya itu aja. Tapi kalau walaupun kakak sudah mau 1 tahun ngikuti DKR, ya wes ilmunya tidak ada perubahan. Karena ilmu yang lanjutan itu hanya diberikan bagi orang-orang yang memang benar-benar mau melakukan perubahan, benar-benar mau hijrah. Itu akan masuk ke kelas lanjutan di komunitas kita, akan dibersamai oleh guru kita setiap hari. Bukan hanya di kelas DKR malam, kami ada kuliah paginya, ada kuliah sorenya, kami ada Zoom-Zoom yang lain, yang itu memang ada percepatan bagaimana bisa ke Baitullah, bagaimana bisa lunas amanah, semua ada ilmunya. Makanya kenapa kami bisa? Karena semuanya ada ilmunya dan kami praktekkan. Ya, jadi sekali lagi kita di sini dalam melakukan perubahan butuh ilmu, butuh bimbingan. Ibaratnya kita ini sekolah di sini. Jadi ada guru yang harus ada guru yang bisa membimbing kita. Kalau kita berubah sendiri, belum tentu loh kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, ya. Dan inilah kesempatan. Sekali lagi saya bilang kesempatan emas atau momentum itu tidak akan terjadi 2 kali. Dan bisa jadi itu akan hilang ketika kita tidak mengambilnya.
Ya, itu adalah suatu penyesalan. Itu adalah suatu kerugian bagi kita ketika Allah berikan solusi, Allah berikan jalan yang terbaik, tetapi kita tidak mau mengambilnya. Maka jangan salahkan Allah tidak melakukan perubahan apapun dalam kehidupan kita. Ibaratnya Allah sudah ngasih jalan, tapi kita sebagai manusia yang menolaknya. Dengan apa? Kalau kata guru kita tuh mungkin karena kesombongan kita, atau mungkin karena logika kita, sehingga kita tidak diberikan Allah hidayah. Saya yakin orang-orang yang dilembutkan hatinya sama Allah, dibukakan hidayah sama Allah, pasti beliaunya hijrah ke komunitas kita. Ya, bagi yang memang benar-benar masih keras hatinya, masih banyak prasangka negatifnya, pasti tidak Allah mampukan untuk bergabung di komunitas ini. Ya, bersyukurlah karena ini bisnis syariah. Sekali lagi syariah itu berkahnya tidak hanya di dunia, tapi berkah juga di akhirat. Mungkin itu yang bisa saya bantu jawabannya, Kak Ena. Baik, Bunda, terima kasih Kak Cecep atas pertanyaannya. Mungkin kakak yang lain ada yang ingin bertanya langsung, dipersilakan untuk raise hand. Jika belum ada, saya baca dari kolom komentar. Di sini ada dari eh, kakak Kak Saria. Saya sudah bergabung. Oh, sudah bergabung. Di sini ada Kak Jenny. Kak Jenny dari Kak Jambi. Jenny sudah bergabung, ini dilewati aja. Nah, Kak Melani. Bunda caranya supaya percaya diri. Oh, untuk usaha medali. Oh, ini sudah bergabung ya. Di sini ada Kak. Belum ada lagi. Ini yang Kak Melani ini gimana nih? Oh, Kak Melani, ini Bunda gimana caranya kita supaya percaya diri di saat berbisnis? Saya sangat yakin untuk ikut Armina Daily, soalnya saya cenderung orang yang tidak percaya diri. Dia ingin bergabung, tapi karena rasa kurang percaya diri, sehingga belum memutuskan seperti itu mungkin. Mungkin Kak Melani bisa dibuka mic-nya, Kak. Kak Melani, bisa dibuka dulu mic-nya, kita langsung tanya jawab. Bisa dibuka, Kak? Silakan Kak Melani. Silakan, Kak Melani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Eli. Waalaikumsalam Salah. warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau bertanya seperti kayak aku dari penara ininya dari Pendampingnya? Uda Nur Hasanah, Oh ya, baik. redirectnya. Terus di sini aku mau su- sudah sudah sangat ikut DKR ini udah 1 bulan ya, alhamdulillah. Di sini perkembangan terapi itu udah dirasakan. Nah, di sini aku yang mau ditanyakan seperti yang di kolom komentar, gimana sih supaya kita percaya diri saat kita berbisnis? Soalnya aku belum pernah berbisnis, belum pernah berjualan, jadi kadang berpikir malu, malu nggak ya gitu kalau aku berdagang gitu. Tapi Baik, di sini aku dikasih semangat sama Bunda Nur Hasanah, harus yakin, percaya diri. Nah, itu yang aku harus dapatkan percaya diri itu seperti apa sih Bunda gitu. baik, baik. Pertanyaan bisa ditangkap. Mungkin karena kakak belum pernah melakukan berbisnis, sehingga bagaimana caranya untuk percaya diri melakukan bisnis. Baik, Iya. mungkin itu ya. Silakan, Bunda. Mungkin bisa. Kalau saya ya, masalah percaya apa tidak itu tergantung dari kita punya tujuannya apa, ya. Karena eh, apa ya, ibaratnya penyemangat diri kita itu adalah impian kita. Kita punya tujuan apa? Apakah kita sudah puas menikmati kondisi kita saat ini, puas dengan kondisi kita? Ya, sekali lagi di sini yang menentukan kakak mau semangat atau tidak, kakak percaya diri atau tidak itu tergantung dari diri kakak sendiri. Punya strong way apa? Punya kekuatan dari dalam apa? Sehingga kakak ini mau berbisnis, mau ngapain sih? Apa sih yang mau kakak wujudkan gitu? Impian kakak mau umroh kah? Mau haji kah? Mau punya penghasilan kah? Atau apalah itu yang menjadikan kekuatan kita.
Ngapain kita percaya diri gitu loh ya. Kita ini di sini usahanya luar biasa loh. Coba banyak belajar di sini. Karena di sini juga banyak apa namanya kesempatan kita belajar untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Makanya salah satu caranya adalah buka kamera, itu adalah bagian dari kita itu mulai memberanikan diri untuk bisa bertatap muka dengan yang lainnya. Jadi percaya diri, pede gitu loh. Kalau kita nggak punya strong way apa-apa ya kita akan nyaman di kondisi kita saat ini. Ya, maka kalau kakak ingin mendapatkan perubahan, ya perubahan besar, maka kakak harus keluar dari zona nyaman, keluar dari kepribadian kakak yang selama ini eh, menurut kakak nggak nyaman, memang harus keluar dari situ, ya. Jadi kalau Iya, kakak nggak punya, ibaratnya nggak punya tujuan yang jelas di sini, ya kakak akan nyaman di kondisi kakak tidak percaya diri. Percaya diri itu bisa dibangun. Mau belajar, mau di sini karena sudah ada support sistemnya, sudah ada eh, guru yang membersamai kita, konsultan yang senantiasa membersamai kita, gitu ada leader-leader suksesnya di sini ya. Semuanya ada kurikulumnya, ada kuliahnya. Ya ikuti aja, belajar terus karena memang harus di-upgrade dirinya. Karena kalau kita masih berada di zona nyaman kita, yakin tidak akan ada perubahan. Ya, maka yang namanya berubah itu adalah harus keluar dari zona nyaman. Yang tadinya tidak percaya diri harus dipaksa percaya diri. Ya, dan itu tentunya dengan ilmu dan terus dengan melakukan zoom-zoom ketika ada kegiatan apapun, ikuti terus. Nanti dengan perjalanan waktu pasti akan ada perubahan gitu. Dan memang harus kita paksa. Ada kalanya kebaikan itu memang harus dipaksa dulu. Ya, nanti lama-lama akan terbiasa dan pasti akan jadi luar biasa. Itu ya Kak Melani. Jadi kakak mau apa? Kalau kakak dengan ketidakpedean kakak saat ini, apakah akan mendapatkan perubahan besar? Ya monggo. Kalau kalau tidak ada, ya memang kakak harus memaksa diri untuk berubah gitu. Untuk saya harus keluar dari zona nyaman saya. Atau saya kalau tidak percaya diri, apakah akan terjadi perubahan dalam kehidupan kakak? Enggak juga kan? Maka caranya ya sudah harus mau merubah diri, harus mau hijrah. Dimulai dari siapa? Dari diri kita sendiri. Karena sukses itu bukan karena siapa-siapa. Ada pembimbing, ada guru, ada semuanya, ada kurikulum itu adalah faktor luar. Tapi faktor terbaiknya adalah faktor dari dalam diri kita sendiri. Makanya punyalah yang namanya strong way. Punyalah kekuatan dari dalam yang dimana kakak itu harus melakukan perubahan. Kalau tidak itu akan mengancam diri kakak sendiri. Maka ancam untuk diri kita sendiri. Punyalah impian, punyalah tujuan kakak bergabung di sini untuk apa? Biar jelas. Ya, kalau sudah jelas, nanti kita akan benar-benar semangatnya luar biasa loh. Gak ngampang akan loyo. Katakanlah saya dulu memang ingin ke Baitullah. Saya ditolak sama teman saya. Semua teman-teman di sekolah saya, satu kantor, satu yayasan, tidak ada tuh yang mau bergabung sama saya. Saya malah dihina, saya direndahkan. Ya memang itu harus saya lalui karena guru saya juga melalui itu. Ketika kita direndahkan, kita dijatuhkan, saya jadikan itu adalah sebagai dendam positif saya bahwa saya pasti bisa sukses. Ya, orang sukses itu orang yang mengalami banyak kejadian-kejadian yang luar biasa dalam kehidupannya yang itu nanti memang bisa menjadi sejarah atau cerita. Nggak ada cerita orang sukses itu langsung enak, itu nggak ada. Semuanya butuh proses, semuanya harus dinikmati. Ya, tetapi ketika saya sudah benar-benar selalu menggantungkan ya apapun kepada Allah. Saya tidak menggantungkan kesuksesan saya pada manusia. Saya tidak menggantungkan apapun pada manusia. Karena kalau saya menggantungkan apa-apa pada manusia, maka siap-siap saya akan kecewa. Tapi ketika saya menggantungkan segala sesuatu sama Allah, ya Allah, saya ridho, saya ikhlas. Ya, mereka tidak menolak saya mungkin karena mereka tidak tahu ilmunya. Jadi saya maafkan, saya ridho apapun Allah berikan. Ternyata kesuksesan itu bisa Allah berikan dengan jalan yang lainnya. Ya, jadi memang harus berubah Kak. Ya, dijatuhkan, diremehkan, disakiti, ya, dicemooh sama orang itu sudah biasa. Itu adalah memang makanan untuk orang-orang yang sukses. Maka kita harus menunjukkan semuanya, membuktikan semuanya bahwa saya bisa sukses meskipun saya diperlakukan seperti itu. Dan itu memang membangun mental kita. Ya, memang modal di sini adalah ada 3M. Yang pertama harus mindsetnya dibenarkan dengan ilmu, ya. Kemudian mentalnya harus mental baja. Orang-orang susah itu bukan orang-orang yang mentalnya kerupuk, ya, gampang hancur, gampang ini enggak. Tapi orang-orang yang mentalnya harus mental baja, kuat di tempat apapun dia tidak akan mudah apa ya goyah gitu. Semangatnya tidak akan pernah turun. Dan yang ketiga adalah
Karena kita juga di sini memang harus punya modal sih, ya namanya pengusaha gitu ya, harus ada modal. Sekali lagi modal bukan pada uang, tapi modal pada keyakinan. Kakak yakin atau tidak, kakak eh, merasa bisa susah apa tidak, itu semuanya tergantung pada diri kakak sendiri. Makanya ubah diri kakak dulu, yakinkan diri kakak dulu, ya. Nanti itu akan menjadikan perubahan dalam kehidupan kakak. Mungkin itu yang bisa saya bantu jawab, Kak Ena. Udah. Nah, makasih Kak Melani atas pertanyaannya. Baik, di sini ada Kak Sunarti. Kak Sunarti ingin bertanya. Kak Sunarti yang mana ini? Kak Monggo, Sunarti yang satu dibuka ini. mic-nya. Kak tadi yang satunya sudah pamit kayaknya, Kak Sunarti yang satunya. Yang Kak Sunarti aja. Mungkin bisa dibuka Kak mic-nya. Kak Sunarti. Monggo dibuka mic-nya. Ada juga kayaknya tadi dari pertanyaannya ya. Belum, belum tulis di kolom komentar. Ini ada di atas saya. Ini. Oke. Saya sudah bergabung, Kak, yang saya tanyakan. Kenapa saya belum bisa tahu? Oh, sudah bergabung. Tidak usah berarti. Ada lagi, Gimana Kak Sunarti? Kak Sunarti Kak, bisa dibuka mic-nya. Kakak tinggal tekan aja, kita buka dari sini. Kak Sunarti, mic-nya tinggal dibunyikan aja ininya. Terima aja. Kakak tinggal klik yang pojok sebelah kiri, itu ada bunyikan. Nah, kakak klik bunyikan, nanti terus kakak bisa bersuara. Karena udah dibuka dari sini. Oh, Silakan. sudah, sudah bisa bersuara Kak Sunarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Sunarti dari mana dan siapa konsultannya? Saya dari Bojonegoro, Bunda. Ya, konsultannya Kak, pendampingnya siapa? Pendampingnya Mbak Indah. Mbak Indah. Mbak Endang. Ya, Oh, Mbak Mbak Endang. Ya, baik pertanyaannya Kak, silakan. Saya mau tanya gini, Bunda. Memang saya mempelajari kan baru 1 minggu, 2 minggu. Kan katanya bersyukur, terus apa? Minta maaf, terus apalagi ilmunya tuh lupa Mm-mm. aku. Itu apa itu maksudnya keajaiban atau kita ikut bisnis di situ atau gimana Bunda jelaskan. Saya kan belum paham gitu Bunda. Baik, pertanyaannya tadi, apakah sudah melakukan terapi-terapinya itu sebuah Ya, kebutuhan, begitu ya? iya. Oke, baik Terus diterima. memang niat saya gini Bunda, niat saya memang saya ingin sekali berangkat umroh di tahun ini tahun 2026 gini Bunda. Baik, ayah. Baik, diterima Hmm. pertanyaannya Kak Sunarti. Monggo Bunda. Oke, Kak Sunarti. Kak Sunarti sudah punya usaha. Apa profesinya Udah, Kak Sunarti? Apa? saya usaha ikan asap Bunda. Alhamdulillah. Dengan usaha itu memang sudah bisa mencukupi, sudah bisa memenuhi semua impian kakak. Ya namanya impian ya besar, tapi di tahun-tahun ini saya memang belum bisa. Kan gini Bunda, apa saya itu ikut bisnis di situ untuk miliarder saya gitu, untuk merubah nasib saya gitu loh Bunda. Makanya saya Hmm, minta Oke. solusinya gimana gitu loh Bunda. Mm-mm. Jadi di sini sebenarnya tidak ada paksaan ya Kak ya untuk Iya, siapapun iya. mau bergabung di sini. Sekali lagi Mm-mm. kami ini hadir bukan memberi masalah, tapi kami ini hadir memberikan solusi. Ya, karena di Iya, sini gini, tidak ada yakinilah satu, tidak ada yang kebetulan Kak Sunarti, ya kan? Kak iya. Sunarti dipertemukan dengan ini semua karena rencana Allah kan, gitu loh. Kakak yakin seperti itu? Iya. Karena di dunia Saya ini nggak ada yang kebetulan, Kak. Di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Bahkan daun jatuh aja itu sudah atas izinnya Allah gitu loh. Apalagi pertemuan kita maaf di, ya Bunda. Bunda ya, gini Bunda. Maaf maaf sekali aku tanya gini Bunda. Ya kalau memang salah ya maaf kan gini Bunda. Saya kan enggak kenal Bunda ya kan. Belum kenal lah. Maksudnya gini, kalau andai saja saya ikut bisnis itu, apa itu maaf ya Bunda ya. Kalau aku salah, apa itu
penipuan atau gimana menurut Bunda? Yang saya takutkan itu seperti itu Bunda. Oke, kalau Ah, penipuan kami nggak mungkin bisa ini, kami munculkan wajah kami, Kak. Ya, silakan ya. bisa hadir, ya bisa cek ke rumah kami gitu. Ini tidak ada Hmm, penipuan, 100% tidak ada penipuan. Ya, kalaupun ya. ada orang-orang yang mengatasnamakan DKR kemudian menipu, berarti itu bukan dari kami, gitu ya, Kak ya. Jadi Ya. eh, banyak memang di dalam grup itu banyak orang-orang masuk, kemudian mereka itu apa namanya, memberikan informasi yang mengatasnamakan DKR. Padahal DKR itu tidak dipungut biaya. DKR memang mengikuti kajiannya itu semuanya gratis. Banyak juga yang mengatakan saya dimintain uang segini. Padahal itu bukan dari kami. Jadi sekali lagi, kalau masalah bisnisnya memang ini ada real, memang ada. Kalau kakak memang butuh keyakinan lagi, mau hadir ke rumah Pak Haji Harun, Bojonegoro, Madiun dekat, itu beliaunya juga nyata gitu, ada semuanya. Dan gerakan ini nyata. Tadi sudah saya tampilkan di awal itu memang gerakan kami setiap tahunnya itu kita ada gerakan Umroh Akbar Kak di bulan Januari. Jadi kalau Ya. masalah penipuan 100% kami berani bertanggung jawab. Tidak ada penipuan di komunitas kami. Kalaupun ada yang mengatasnamakan itu memang banyak. Jadi makanya berhati-hatilah, tidak semuanya di sini yang mengatasnamakan konsultan benar-benar dari komunitas kami. Ya namanya online Kak, namanya online banyak Ya. orang yang menyalahgunakan semuanya. Gitu ya. Jadi semuanya berbalik pada diri kita, yakin atau tidaknya. Kemudian apa tadi yang mau dipertanyakan? Saya gini Bunda, tanya lagi Bunda, gini. Niat saya kan sama suami. Niat saya ini mau daftar, tapi saya tuh nggak yakinnya gini, bisa ndak terus bisa terwujud ndak? Bisa terwujudnya gini Bunda. Andai kan saya daftar ke Bunda, terus lewat transfer, itu nyata nggak gitu loh Bunda. Saya Oke, belum, memang kakak boleh bener-bener boleh belum datang ke yakin. Jombang juga boleh. Saya Jombang dekat kok sama Bojonegoro ya. Jadi kakak boleh nanti saya kirim, boleh japri saya, nanti saya kirim alamat saya. Kakak datang ke rumah saya. Ya, boleh. Jadi biar kakak semakin yakin Ya, ya merasa tidak saya yakin tidak kalau jalan saya itu toh. benar gitu loh Bunda. Ya, karena banyak orang yang memang di online itu banyak penyalahgunaan gitu ya. Jadi Iya, dan saya sih alhamdulillah juga ini ya Kak ya, apa namanya? Semuanya itu tergantung dari diri kita. Makanya pikiran kita itu juga menentukan kita loh, apa namanya? Kadang-kadang karena ketakutan kita, karena prasangka negatif kita terjadi malah itu gitu loh. Makanya hati-hati sama pikiran kita, kata guru kita ya. Kata guru kita kan gini, kalau kita berpikirnya ketipu, nanti ketipu beneran. Maka jauh-jauhkan dari hal-hal yang negatif. Pikiran kita. Karena hidup kita itu ditentukan oleh pikiran kita. Kalau kita pikirannya positif, ya positif-positif aja. Tapi kalau kita negatif aja, nanti hasilnya akan negatif loh, Kak. Maka hati-hati. Ya, jadi iya, iya. selalu berprasangka positif. Ya, selalu berpikiran positif. Kalaupun memang kurang percaya, kurang ini boleh secara offline gitu ya. Silakan Kakak mau silaturahmi ke kami juga boleh. Ya, selama itu bisa Iya. dijangkau. Karena tidak semuanya, Kak, tidak semuanya ini berasal dari satu Jawa Timur gitu, enggak. Ini ada yang dari Manado, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari ini hampir bahkan ada yang dari Malaysia, ada dari Taiwan. Ini kemana aja bisa loh kita itu dengan online. Jadi kita ini bisa tidak hanya dalam negeri, tapi bisa ke mancanegara gitu loh. Ya, Oh kalaupun iya, iya. gampang Kak, kalau misalnya orang-orang penipuan itu biasanya itu tidak mau menampakkan dirinya kok. Kalau Kakak tinggal screenshot aja kalau ditipu, ini bawa ke kantor polisi laporkan kan gitu kan. Ini kan jelas tidak kelihatan gitu. Tapi di sini alhamdulillah insya Allah kami amanah ya dan itu sudah terbukti. Kak Indang konsultan Kakak itu juga dari bagian dari pelaku sejarah 2024 kemarin sudah ikut gerakan Umroh Akbar bersama mertuanya gitu ya. Jadi mudah-mudahan Amin. kakak pun di pertemuan ini bisa jadi nih Kak Sunarti cara Allah menjawab Iya, doa kakak karena kakak iya, keinginan kakak pinginnya umroh sehingga Allah pertemukan dengan komunitas ini. Memang komunitas ini guru besar kita itu adalah kepala cabang Armina Reka di Madiun. Jadi penggerak umroh terbesar di Indonesia sementara ini adalah guru besar kita, Bapak Haji Harun. Dan saya alhamdulillah setiap tahun bisa membersamai semuanya mitra-mitra termasuk Kak Indang kemarin juga saya bersamai setiap tahun saya bisa menjadi eh tour leader di setiap gerakan Umroh Akbar. Jadi silakan kalau kakak
benar-benar ingin meyakinkan secara offline, monggo, kami terbuka. Iya. Banyak kok mitra-mitra yang dari Jember, dari mana memang ingin offline, ingin silaturahmi secara langsung, boleh. Kami sangat-sangat terbuka. Tidak ada kami tutup-tutupi, tidak ada yang semuanya real memang seperti ini. Gitu ya Kak Sunarti ya. Oke. Terima kasih Kak Sunarti atas pertanyaannya. Ada kakak yang lain yang ingin bertanya? Dipersilakan Kak. Ya kembali lagi ya kakak semua di sini harus menjaga hati, pikiran, dan sikap. Apabila ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, harap konfirmasi ke admin, terutama ke konsultan pendamping atau ke Bunda Eli selaku koordinator yang ada di grup dahsyatnya keajaiban rezeki. Baik, ada lagi kakak yang ingin bertanya, dipersilakan raise hand atau tulis di kolom komentar. Ada lagi? Saya Belum. anggap berarti sudah paham kalau tidak ada lagi yang bertanya. Ya, belum ada lagi nih Bunda yang mau bertanya. Berarti sudah ya, kita akhiri ya. Mungkin sebelum diakhiri, Bunda ada closing statement dari pertemuan kita siang ini. Silakan Bunda. Oke, jadi kakak-kakak semuanya ya, di dunia ini tidak ada sesuatu kejadian yang bersifat kebetulan, dan yakinilah apapun yang kita dapatkan hari ini semuanya atas izinnya Allah. Ya, Allah silakan respon gitu ya. Respon apapun yang Allah hadirkan saat ini dengan respon yang positif ya. Yakinilah Allah sudah memberikan solusi yang terbaik dalam kehidupan kita. Tinggal kita ini mau menerima ini sebagai apa. Sudah banyak bukti, sudah banyak orang-orang yang berubah kehidupannya, sudah banyak orang-orang yang bisa berkali-kali berangkat ke Baitullah, sudah bisa melunasi amanah, mendapatkan banyak keajaiban, sudah ada banyak bukti. Apa yang perlu kita ragukan, gitu ya? Apa yang membuat kita khawatir? Kalau bukti sudah ada, kalau misalnya buktinya hanya 1, 2, 3 orang, boleh kita tidak percaya. Tapi kalau sudah ribuan orang yang berubah kehidupan wasilah dari ilmu DKR ini dan peluang usaha syariah, maka tidak sepantasnya kita tidak percaya, gitu ya. Tapi sekali lagi di sini tidak ada paksaan. Kami hadir untuk memberikan solusi. Kami hadir memberikan yang terbaik untuk kakak-kakak semuanya. Kalau kita bisa, saya bisa, teman-teman bisa, maka yakinilah kakak semuanya juga pasti bisa. Ya, karena semua ada ilmunya, semua ada bimbingannya yang memudahkan kita baik melakukan pemaksimalan pada ilmu DKR-nya maupun dalam menjalankan peluang usaha syariahnya. Sekali lagi, kesempatan emas tidak akan datang 2 kali, ya. Kesempatan emas itu datang hanya jika ada kesiapan dari kakak-kakak menerima kesempatan itu. Bisa jadi kesempatan emas atau momentum itu akan hilang dalam waktu hitungan detik, menit maupun jam ataupun hari jika kakak tidak mengambil kesempatan itu. Ya, jadi hidup kita saat ini tergantung apa yang kita putuskan saat ini. Saya, Kak Ena, teman-teman yang lain bisa berubah seperti saat ini karena saya 7 tahun yang lalu berani mengambil keputusan untuk perubahan kehidupan saya. Sekali lagi, Allah tidak akan mengubah hidup kita selama kita juga tidak mau melakukan perubahan pada kehidupan kita. Jangan hanya nyaman pada zona kakak saat ini, yang memang belum tentu aman. Tapi keluarlah dari zona nyaman, berubahlah, disitulah nanti Allah akan mengubah kehidupan kita. Mudah-mudahan wasilah ilmu DKR, wasilah peluang usaha syariah Armina Daily ini menjadikan kehidupan kita semuanya menjadi semakin sukses, sehat, kaya, dan berkah. Terima kasih. Saya mewakili para konsultan ya yang selama ini mendampingi kakak-kakak semuanya. Mohon maaf lahir batin jika kami banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terus praktekkan ilmu DKR-nya sampai kapanpun, sampai Allah benar-benar ridho memberikan keajaiban dalam kehidupan kakak-kakak semuanya. Bagi kakak-kakak yang memang benar-benar sudah diberikan rasa mantap, yakin sama Allah, silakan segera menghubungi konsultan pendamping kakak masing-masing untuk mendapatkan formulir pendaftarannya.
Sehingga kakak nanti akan kami masukkan ke grup lanjutan untuk bisa belajar ilmu lanjutan bersama kami di komunitas DKR dan komunitas TCA. Dan bagi kakak-kakak yang memang belum berkenan bergabung, tidak apa-apa karena hidup ini adalah pilihan kita masing-masing. Karena hidup ini adalah keputusan kita masing-masing. Grup akan kami bubarkan dan akan kami isi dengan peserta DKR yang baru. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kakak di sini ada yang ingin bertanya tapi belum ada kesempatan atau masih malu. Mungkin bisa langsung hubungin ke nomor telepon Bunda Eli. Baik Bunda, saya catat dulu. Oke, mungkin bagi kakak-kakak yang mungkin juga di sini masih malu-malu ya, nanti mau konsultasi sama saya secara pribadi boleh nanti hubungi saya di nomor 0821 3105 3748. Ya, nanti kita bisa sharing-sharing, kakak bisa konsultasi, bisa komunikasi dengan kami, dengan senang hati akan kami arahkan gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Bunda Eli atas ilmunya. Semoga Bunda Eli sekeluarga selalu selalu dilindungi Allah dan selalu diberi kesehatan dan umur panjang. Dan ilmu yang disampaikan hari ini, Bunda sekeluarga mendapatkan amal jariah. Ya, kakak semua ya Bunda yang sudah hadir di Zoom pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih. Dan kakak-kakak semua yang sudah mengikuti kajian DKR 123, kami hadir memberi solusi. Dan keputusan kakak saat ini akan menentukan kehidupan kakak 3-5 tahun ke depan. Segera ambil formulir, hubungin konsultan pendamping kakak. Yakin Allah tidak akan merubah hidup kita selama kita tidak mau berubah. Dibuktikan perubahan itu dengan perubahan diri kakak mulai dari saat ini. Saya, Ena dari Kota Bogor, mengucapkan mohon maaf lahir batin. Mungkin ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.